Wa an Abi Kabasyata Umar bin Sa'din al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfazuh. Segenap para asatidzah, para bapak, para ibu hadirin hadirat, pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kita melanjutkan bacaan 2 minggu yang lalu. Di sini ada satu riwayat yang datangnya dari Abi Kabsyah Umar bin Sa'ad al-Anmari. Semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah begini, salasatun uqsimu alaihinna. Ada 3 macam yang saya bersumpah atas 3 macam tersebut. Wa uhadditsukum hadisan, dan saya akan menceritakan kepada kamu dengan secara sempurna. Fahfazuhu, maka hafalkanlah, peliharalah. Jadi ada 3 kelompok nih, 3 persoalan yang Nabi bersumpah dengan 3 persoalan tersebut. Bahkan Nabi akan menceritakan dan akan menjelaskan kepada kamu dengan secara sempurna. Sehingga kata Nabi, fahfazuh, tolong pelihara, tolong jaga ini 3 macam ini. Yang pertama kata Rasulullah, manaqasa malu abdin min shadaqatin. Itu yang pertama. Manaqasa malu abdin min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta dari seorang manusia hamba Allah dengan sebab bersedekah. Tuh, yang pertama begitu. Ya, jadi harta manusia tidak akan berkurang dengan sebab bersedekah. Nabi bersumpah tuh. Ya, jadi jangan sampai kita nggak percaya bahwa harta itu tidak akan berkurang dengan sebab bersedekah. Sehingga banyak hadis-hadisnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, manaqasa malun bis shadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Jadi harta tidak akan berkurang dengan sebab bersedekah, akan tetapi semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Ya, sehingga jangan kita seperti mempelajari ilmu matematika. Jadi ilmu sedekah sama ilmu matematika beda. Kalau ilmu matematika 10 dikurang 5 itu kurangi 5. Ya, itu kurangi 5. Jadi berarti kurang kalau matematika. Tapi kalau ilmu sedekah 10 dikurang 5 bukan 5. Sebab yang 5 itu nanti dikalikan 10. Ya, dikalikan 10. Jadi tambah bal yazdad bal yazdad. Ya, akan tetapi semakin bertambah, semakin bertambah. Ya, jadi kalau kita bersedekah yang kita keluarkan itu sebenarnya akan dikalikan 10. Al-hasanatu bi asri amsalihah. Berarti bukan berkurang, semakin bertambah. Bahkan pikulusun bilati mi'atu habba begitu. Ya, jadi bisa menjadi 700 lipat ganda. Dari 1 dibalas menjadi 10, bahkan bisa menjadi 700 lipat ganda. Ini ilmu sedekah Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak bisa dinilai dengan ilmu matematika. Ya, makanya kalau bicara sedekah itu keyakinan. Nah, insya Allah kita harus yakin dengan hadis-hadis ini. Sehingga Nabi udah bilang tuh, ada 3 macam, saya bersumpah dengan 3 macam tersebut. Dan saya akan sampaikan secara sempurna di hadapan kamu. Jaga, pelihara. Yang pertama, harta seorang manusia itu tidak akan berkurang disebabkan dengan bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua,
wala zulima abdun mazlamatan sobaro alaiha illa zadahullahu izza. Dan tidaklah seorang manusia itu dizolimi dengan satu bentuk kezoliman, kemudian dia sabar atas kezoliman tersebut, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang dizolimi, disabar tuh. Disabar. Ya, dizolimi, disabar, dizolimi, disabar. Itu kata Nabi, dia bukan semakin rendah. Ya, bukan semakin nilainya hina. Tapi insya Allah zadahullahu izza. Allah akan tambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Makanya kalau ada orang dizolimi, ya, tapi dia sabar, ya, disabar terus, ya, itu insya Allah, ya, orang itu bukan tambah rendah, tapi nanti Allah, ya, akan tambahkan nilai-nilai kemuliaan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Ya, yang kedua Nabi bilang seperti itu. Yakinlah, ya. Jadi kalau ada orang dizolimi, dia sabar, ya, kemudian Allah pasti akan menambahkan kemuliaan kepada orang tersebut. Nah, tinggal satu lagi tadi. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba pakrim. Yang ketiga, dan tidaklah seorang hamba Allah manusia mulai membuka pintu ngemis, minta-minta, kecuali Allah akan bukakan atasnya pintu kepakiran. Jadi orang kalau suka ngemis, minta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain, hanya bermodalkan assalamualaikum, dia minta sana, minta sini, itu, ya, maka Allah akan bukakan pintu kepakiran. Jadi semakin banyak minta, semakin pakir. Semakin banyak minta, Allah bukakan pintu kepakiran. Tuh, makanya kita jangan ngemis. Nggak boleh. Ya, jadi orang yang ngemis itu bukan semakin kaya, tetapi semakin apa? Semakin, ya, pakir dia. Ini Allah yang bilang tuh, ya, seperti itu. Jadi Allah akan bukakan pintu kepakiran. Makanya nggak ada tuh Bapak Saudara rumusnya orang yang ngemis kaya, nggak ada. Ya, semakin dia ngemis semakin miskin dia, semakin pakir dia, ya, dan seterusnya seperti itu. Ya, tapi kalau orang yang memberi itu semakin berkembang, hartanya semakin tambah, semakin tambah. Kalau orang yang suka ngemis, minta dari satu pintu ke pintu yang lain, ternyata itu Allah bukakan pintu kepakiran, pintu kepakiran. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang seumpamanya. Wa uhaddisukum hadisan, dan saya sudah, ya, berikan, ya, informasi kepada kamu secara sempurna. Fahfazuhu, maka jaga, pelihara. Udah tiga-tiganya udah disampaikan Nabi secara sempurna. Itulah yang kata Nabi, saya, kata Nabi, bersumpah atas 3 macam tersebut. Ya, jadi 3 macam itulah yang udah disampaikan sama Rasulullah. Sehingga kata Rasul kepada para sahabat, fahfazu, maka jaga, pelihara. Qala, lalu beliau kembali bersabda, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu hanya milik 4 kelompok manusia. Jadi dunia ini hanya dimiliki oleh 4 kelompok manusia. Kita adanya di kelompok yang mana nih? Ya, itu. Jadi ada 4 kelompok manusia. Kira-kira kita berada di kelompok pertama, apa kelompok kedua, apa kelompok ketiga, apa kelompok keempat. Dan ada kelompok yang baik, ada kelompok yang tidak baik. Nah, jadi kata Nabi, ya, dunia itu, ya, terbagi menjadi 4,
ya kelompok manusia dalam menyikapi masalah dunia. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Itu yang pertama. Kelompok manusia yang pertama menyikapi masalah dunia, yaitu ada manusia yang Allah berikan rezeki, harta dan ilmu. Ya, jadi dikasih harta, dikasih ilmu, bahwa yattaqi fihi rabbahu, maka dengan ya harta dan ilmu yang Allah kasih, orang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu dengan sebab dia ngaji, dia belajar, semakin bertakwa kepada Allah. Dia punya harta yang dikasih sama Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang kelompok pertama tuh. Ya, dikasih ilmu, dikasih harta. Nah, dengan harta dan ilmu yang Allah kasih itu, yattaqi fihi rabbah. Dia selalu terus gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimahu. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menjalin silaturahim. Dengan ilmunya, dengan hartanya, dia jalin silaturahim. Ya, itu. Jadi enggak ada yang namanya memutuskan tali persaudaraan, persahabatan, enggak ada. Ya, seperti itu. Jadi dengan harta, dengan ilmu dijadikan sarana untuk silaturahim. Itu yang kedua. Kemudian wa ya'lamu lillahi bihaqqa, dan dia tahu bahwasanya ya dia punya kewajiban kepada Allah. Allah punya hak dan dia tahu tentang kewajibannya kepada Allah. Fahadza bi abdolil manazili, ini merupakan kedudukan manusia yang paling mulia. Jadi dari 4 kelompok ini yang pertama yang disebutkan yang paling mulia. Dikasih ya rezeki sama Allah berupa ilmu, dikasih rezeki Allah berupa harta. Nah, kemudian harta dan ilmu itu digunakan untuk semakin bertakwa kepada Allah. Makanya ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Itu begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kita ngaji nih, ya dengan ngaji itu kita semakin bertakwa kepada Allah. Semakin baik, semakin takut kepada Allah. Ibadahnya semakin rajin. Ya, bukan dengan ilmu malah nyalain orang mulu. Nah, itu cirinya ilmu yang kagak manfaat begitu tuh. Ya, ilmu didapat ya digunakan buat menyalahkan orang, menghinakan orang, ya, bahwa dia menyatakan dirinya yang paling benar, yang paling sempurna, orang lain salah semuanya. Tuh. Nah, ini bukan begitu tuh. Itu bukan ciri ilmu yang manfaat. Jadi ciri ilmu yang manfaat, dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin rajin ibadahnya. Bukan dengan ilmu, tetapi dia hanya ya ingin menyudutkan orang lain, menyalahkan orang lain. Yang ada hanya dirinya aja, dirinya yang paling benar, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling alim. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi kita disuruh begitu tuh Bapak Saudara ya. Kalau bisa dengan ilmu yang kita miliki, semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harta. Harta yang Allah kasih itu semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sarananya digunakan untuk bertakwa. Kemudian apalagi digunakan buat silaturahim. Ya, dengan ilmu yang Allah kasih, dengan harta yang Allah kasih, gunakan buat silaturahim, menyambung tali persaudaraan, bukan memutuskan tali persaudaraan dan persahabatan. Dan dengan ilmu dan harta yang dikasih, dia tahu mana hak dan kewajiban saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nih sebagai hamba Allah ada hak, ada kewajiban. Gitu. Nah, kewajiban kita bagaimana? Harus kita benar-benar laksanakan. Bahkan kita harus mendahulukan kewajiban kebanding daripada hak. Kalau hak kan itu nanti dengan sendirinya. Ya, tapi kalau kewajiban dari kita dulu. Makanya
orang yang bijak itu orang yang selalu mendahulukan kewajiban. Ya, baru apa? Baru hak. Ya, itu seperti itu. Jadi dengan ilmu dan harta dia akan tahu ya bagaimana hak dan kewajiban sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Nah, kalau ada orang yang begini nih, maka dia termasuk ya memiliki manzilah, kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia. Yang kedua sekarang, kan ada 4 ya. Sekarang yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada lagi kelompok yang kedua, manusia yang dikasih ilmu, diberikan rezeki ilmu, ternyata dikasih ilmu, tapi Allah tidak kasih dia itu harta. Ilmunya ada, tapi harta enggak. Banyak orang yang punya ilmu enggak punya harta. Ya, seperti itu. Jadi kalau tadi dikasih harta, dikasih ilmu. Kan banyak orang ada ilmunya, ada hartanya. Ya, ilmu punya, harta juga punya. Nah, itu yang pertama yang tadi udah dijelaskan. Nah, yang kedua, itu Allah cuma kasih ilmu saja, tapi Allah enggak kasih harta. Bahwa sodikun niyati. Dia itu termasuk yang jujur niatnya, yang benar niatnya. Yakulu dibilang begini niatnya nih, dalam hatinya dibilang nih orang yang punya ilmu tapi enggak punya harta. Lau anna li malan, kalau seandainya saya dikasih harta, saya punya harta, la amiltu bi amali fulanin, maka saya akan beramal seperti amalnya fulan. Itu fulan maksudnya yang kelompok pertama. Dengan hartanya digunakan buat silaturahim, dengan hartanya digunakan buat bertakwa, dengan hartanya dia tahu tentang hak dan kewajiban sebagai manusia. Itu ada orang punya ilmu tapi nggak diberikan harta, tapi dia punya niat. Kalau seandainya saya dikasih harta nih sama Allah, maka saya akan ya melaksanakan amalan seperti si fulan yang sudah diberikan harta dan juga diberikan ilmu, dia gunakan buat seperti itu. Nah, kalau ada yang begitu tuh Bapak Ibu Saudara, bahwa niyatuhu, maka itu diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Tuh, jadi niatnya. Makanya niat yang baik itu insya Allah akan diberikan ganjaran pahala. Walaupun saat itu dia nggak punya uang, tapi dia punya niat. Kalau saya punya uang, saya akan melakukan amalan seperti amalan orang yang pertama tadi itu, yang digunakan buat silaturahim, buat bertakwa, ya bahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tuh dia niatnya begitu. Fa ajruhuma sawaun. Maka ganjaran keduanya sama. Kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua dikasih pahala sama. Tuh, dikasih pahala sama. Nah, begitu, Masya Allah. Kenapa? Karena kelompok yang kedua ketika tidak dapat harta tapi punya ilmu. Nah, dari ilmunya dia tahu di niat yang benar. Saya kalau seandainya dikasih harta juga, saya pengen seperti dia tuh. Ya, dia itu orangnya dermawan. Ya, hartanya selalu dimanfaatkan di jalan-jalan yang benar, yang baik. Nah, walaupun dia kagak punya harta, tapi niatnya udah benar. Makanya dia akan diberikan ganjaran pahala sama. Jadi ini kelompok pertama dengan kelompok yang kedua sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Sekarang masuk kelompok yang ketiga. Wa abdun razaqahullahu mala. Kemudian ada lagi manusia yang dikasih rezeki, dikasih sama Allah malan harta. Tapi walam yarzuqhu ilman, tapi enggak dikasih ilmu. Dikasih harta doang, enggak dikasih ilmu. Kan ada orang cuma hartanya doang banyak, ilmu enggak dikasih, belajar enggak mau, ngaji enggak mau, harta banyak. Ada yang begitu, berarti enggak dikasih ilmu. Ya, makanya kita ya kalau bisa jangan sampai enggak punya ilmu. Ya, dengan ngaji insya Allah nanti kita dapat ilmu. Ini ada orang kaya, hartanya banyak, dikasih sama Allah. Cuma sayang kagak dikasih ilmu. Kenapa? Karena nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau hadir di majelis ilmu. Sebab kan al ilmu bita'allum. Jadi ilmu itu harus dengan belajar. Nah begitu. Jadi kalau ilmu
ya itu enggak pakai proses belajar, enggak ada. Tuh, jadi di mana-mana orang kalau mau punya ilmu ya belajar. Bahkan cukup lama. Kita belajar kan lama. Di SD aja 6 tahun. Ya, di SMP 3 tahun. Di SMA 3 tahun. Ntar kuliah S1. Habis S1 S2. Habis S2 S3. Enggak habis-habis. Ya. Belajar ngaji. Ya, itu enggak ada waktunya belajar ngaji. Kalau yang dalam pendidikan ini formal itu mesti ada S1, S2, S3 habis sudah. Enggak ada lagi S yang lain ada. Ya, tapi kalau yang namanya ngaji enggak ada tuh yang namanya selesai. Yang namanya ngaji itu semakin kita ngaji semakin butuh sama ilmu, semakin dangkal ilmu kita, semakin kita banyak ya ngaji semakin haus kita. Bukan berarti dengan kita ngaji mengaku kita udah semakin pintar, enggak. Dengan semakin ngaji kita semakin bodoh. Ya, karena banyak ilmu yang belum kita tahu. Kita tahu baca kitab ini, ternyata pengen baca kitab ini lagi. Baca kitab ini pengen baca kitab ini lagi. Masya Allah. Ya, terus sampai seperti itu. Nah, makanya ada yang dikasih harta tapi dia enggak dikasih ilmu. Nah, itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan sama Nabi, bahwa yahbitu fi malihi, maka dia membelanjakan hartanya bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Dibelanjakan hartanya, digunakan, artinya dibelanjakan, digunakan hartanya bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, karena tanpa ilmu, la yattaqi fihi rabbahu, dia tidak pernah ya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia belanjakan hartanya tapi tidak untuk bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimahu, dan dia tidak menyambung tali silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, bahkan dia tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang begini kata Nabi, fahadza bi ahbasil manazili, dan orang yang model begini adalah orang yang paling jelek kedudukannya, orang yang paling rendah manzilahnya, orang yang paling buruk ya kedudukannya di masyarakat. Tuh, jadi kalau ada orang kaya tapi nggak punya ilmu, ya itu dia membelanjakan dan menghabiskan hartanya itu tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, ya dia tidak mau bersilaturahim, dia tidak tahu tentang hak dan kewajibannya. Maka kata Nabi, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok manusia yang paling buruk kedudukannya, derajatnya paling rendah. Nah, ini na'udzubillah min zalik. Jangan tuh Pak, jangan. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi jangan cuma harta doang. Ya, jangan. Tapi harta harus dimiliki dengan apa? Atau dibarengi dengan ilmu. Sebab orang yang punya harta nggak punya ilmu begitu tuh akhirnya. Ya, jadi kata Nabi termasuk basil manazil, termasuk posisi manusia yang paling rendah. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Wa abdun lam yarzuqhullahu malan. Ada lagi manusia yang tidak diberikan harta, wala ilman, kagak diberikan ilmu. Harta kagak dikasih, ilmu kagak dikasih. Nah, ini yang keempat nih. Ya. Harta enggak dikasih, ilmu enggak dikasih. Bahwa yakulu. Lalu orang yang kagak ada hartanya, kagak ada ilmunya ngomongnya begini. Lau anna limalan, kalau seandainya saya punya harta, la amiltu fihi, maka saya akan melakukan amalan, ya bi amali pulanin, seperti amalnya si pulan, seperti amalnya kelompok yang ketiga. Dilihat cuma kaya doang gitu. Wah, kalau kaya enak, mau kemana aja enak, menghabiskan uang kelihatannya hidup senang-senang terus. Ya, itu yang dilihatnya cuma itu, karena dia nggak punya ilmu. Ya, jadi pengen jadi orang kaya, tapi orang kaya yang begitu tuh, ya, yang cuma hanya menghambur-hamburkan uangnya. Ya, seperti itu. Nah, saya kepengen tuh seperti dia. Fahuwan niyatuhu, maka orang yang kagak punya harta, yang kagak punya ilmu, karena punya cita-cita pengen seperti orang yang kelompok ketiga, ya akhirnya sama seperti itu niatnya.
Ya, fawizruhu masawa. Maka dosa kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat sama udah. Padahal yang keempat paling rugi. Harta kagak punya, ilmu kagak punya, cuma kepengen doang. Saya kepengen seperti dia, enak banget. Ya, banyak duitnya. Padahal tuh dia, ya, duit hanya digunakan buat apa? Buat hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, enggak pernah digunakan buat silaturahim. Dia tidak tahu hak dan kewajibannya. Tapi orang yang keempat ini pengen seperti dia. Ya, akhirnya ya udah, karena niatnya begitu. Ya, akhirnya disamakan sama orang kelompok ketiga, sehingga dapat dosanya sawaun, sama. Itu begitu. Makanya Bapak Saudara, kita kalau kepengenlah seperti orang baik. Gitu. Kalau kepengen seperti orang tidak baik, akhirnya kepengen doang, dosa tetap dapat. Dosanya dapat. Masya Allah. Ya, kita ngeliat ada orang kaya, padahal nih orang kaya nggak pernah tahu tentang hak dan kewajibannya. Nggak pernah tuh hartanya digunakan buat silaturahim. Nggak pernah hartanya buat mendekatkan diri kepada Allah. Kita kepengen seperti dia. Ya udah, ya niat kita sama seperti dia. Sehingga dosanya juga akan diberikan sama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya udah kelompok satu sama kelompok kedua yang paling bagus. Ya, makanya hidup di dunia harus didasari dengan ilmu dah. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen hidup di dunia dengan ilmu, ingin hidup di akhirat sukses dengan ilmu, yang pengen hidup dunia akhirat sukses dengan ilmu. Ilmu itu enggak mesti kita harus pinter segalanya, minimal ilmu yang kita praktekkan, amalan sehari-hari kita tahu, itu namanya kita punya ilmu. Ya, jadi kalau kita buat menjadi orang alim, ya mungkin nggak bisa lah. Ya, karena memang posisi kita nggak di situ. Tapi minimal kita nggak bodoh. Ketika kita sholat, kita tahu ilmu sholat. Ketika kita puasa, kita tahu ilmu puasa. Ketika kita dagang, tahu ilmu dagang. Ketika kita ya mau umroh, tahu tentang ilmu umroh. Ketika kita mau bermasyarakat, tahu tentang ilmu masyarakat. Itu aja yang penting. Ya, itu ilmu yang wajib kita miliki. Ya, kalau itu kita nggak punya, ya masya Allah nanti takutnya salah niat. Ya, pengen aja seperti si dia, padahal dia itu orang kagak baik. Nah, niat kita udah seperti dia, sama udah catatannya. Ya, dosanya sama. Ya Allah, cuma niat doang. Makanya innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu sangat tergantung kepada niat. Nah, begitu Bapak Saudara ya. Ya, satu hadis lagi deh. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annahum sesungguhnya mereka zabahu syatan. Nih, mereka ya para sahabat saat itu ya menyembelih seekor kambing. Ya, jadi mereka menyembelih seekor kambing. Annahum zabahu syatan. Ya, bahwasanya mereka menyembelih seekor kambing. Kemudian faqala Nabi SAW, lalu Nabi bertanya, ma baqiya minha, kira-kira ada enggak ya yang tersisa daripadanya? Ma baqiya minha, ada enggak yang tersisa? Qalat, maka ya Siti Aisyah jawab, ma baqiya minha, enggak ada lagi. Ya, habis semuanya, illa katipuha, kecuali cuma tulang pundaknya doang. Ya, kata Siti Aisyah, habis semuanya ya Rasulullah, kecuali tulang pundaknya doang. Qala, Nabi bilang, baqiya kulluha ghairu katifiha, sebenarnya semuanya itu yang akan kekal, enggak habis. Yang habis cuma tulang pundaknya. Itu begitu. Paham enggak tuh Bapak Saudara? Jadi kita kalau bersedekah, nih kita motong kambing nih, potong kambing, palanya kita kasih orang, pahanya kita kasih orang, dagingnya kita kasih orang, ya tinggal ya tulang belakangnya doang sedikit. Kata Siti Aisyah, ini tinggal segini doang ya Rasulullah, tulang pundaknya doang. Kata Rasulullah, ini
bukan sisanya. Ini nih yang habis. Yang lain tuh kagak habis. Nah begitu. Sebab yang lain yang dibagikan itulah yang akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Nah ini nih tulang pundaknya yang memang habis. Kalau kita makan besok pagi jadi apa? Jadi ya untuk kotoran yang akan kita buang ke sepiteng. Tuh begitu. Nah sementara yang lain-lain yang dibagi itulah yang menjadi amal yang kekal buat kita semuanya. Tuh begitu. Ya, jadi Siti Aisyah salah tuh menjawabnya begitu. Oh tinggal ya tulangnya doang. Padahal ini tulang bukan tinggal yang tersisa. Ini yang habis. Yang lainnya itulah yang tidak akan habis. Yang udah dibagi orang bukan habis. Ya kita habis nggak punya apa-apa. Itu punya kita. Yang nanti kita akan dapatkan di akhirat yang kita berikan kepada orang lain. Nah sementara yang kita makan itu yang akan habis. Makanya kalau kita punya uang nih Pak. Ya, kita punya uang banyak, kita infakkan ke sana, infakkan ke sini. Ya, itu tuh yang akan kekal. Ya, sementara yang kita simpen di rumah itu habis. Kita mati, kita nggak bawa. Tapi yang akan ya menjadi teman kita nanti yang kita infakkan. Ini orang cerdas bicaranya begitu, Pak. Ini Nabi orangnya cerdas, begitu. Sehingga bicaranya sampai begitu. Kata Siti Aisyah, ya sisanya cuma tulang pundak doang. Itu bukan sisa. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang akan habis. Ya tulang pundaknya akan habis karena kita makan. Nah yang dibagi itu bukan habis. Itulah yang milik kita sebenarnya. Jadi artinya sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itulah yang menjadi milik kita. Tapi yang kita makan itu habis semuanya. Karena menjadi sampah yang akhirnya pagi-pagi kita nongkrong kita buang. Ya, itulah yang namanya kotoran. Jadi sisanya itu kotoran. Nah inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa maknahu maknanya tasaddaqu biha, bersedekahlah kamu dengannya, illa katipah, kecuali katipah. Nah katipah itu artinya tulang pundaknya. Faqala baqiyat lana fil akhirah. Itu tuh semua yang dikasih akan kekal di akhirat buat kita. Illa katipaha. Nah, kalau tulang pundaknya enggak disedekahkan, itu yang habis, yang akan kita makan. Nah, yang diberikan ke orang lain bukan habis, itu yang menjadi kekal, menjadi ya amal kita nanti di akhirat. Nah, saya kira sampai sini mengingat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Pandal. Ya. Jadi sebenarnya begini, ya, siapapun orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik kepada kita, yang paling bagus emang Nabi ngajarinnya sabar, gitu. Apapun bentuknya. Ya, kalau kita lawan berarti kita sama aja. Ya gitu. Jadi kalau kita timpalin gitu, kita dipitnah, kemudian kita timpalin lagi, kita fitnah lagi, ya samanya. Nah begitu. Tapi kalau kita sabar, insya Allah nanti orang yang bisa menilai. Tidak ada jaminan, pasti Allah akan angkat derajatnya. Tuh, cuma emang berat sekali. Biasanya orang kalau selalu dipitnah, dizolimi, ya kemudian dia benar-benar sabar, itu nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun diangkat derajatnya. Itu pasti itu. Ya, itu pasti. Ini jaminan dari Rasulullah. Ya, cuma kadang-kadang orang kagak kuat, gitu, sehingga dibales lagi. Nah kalau dibales sama udah. Nah begitu. Tapi kalau dia sabar, itu nanti ya setahun, 2 tahun, 3 tahun Allah akan angkat, ya sehingga jadi mulia dia. Azzahullah, Allah akan muliakan orang tersebut. Nah seperti itu. Ya. Ya.
Gimana belum paham? Gitu. Iya. Iya. Begini, memang udah sunnatullah itu. Artinya semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah. Ada orang yang dikasih ilmu tapi nggak dikasih rezeki. Kan tadi ada udah. Nah begitu. Ada yang dikasih rezeki, harta nggak dikasih ilmu. Ada juga yang dua-duanya, ilmu dikasih, ya harta dikasih. Itu begitu emang dunia. Dan semuanya itu ujian, cobaan. Jadi bukan orang miskin doang yang diuji. Sementara kan kita bilang ada orang punya ilmu tapi nggak punya harta. Oh, apakah itu ujian? Sebenarnya semuanya ujian. Ada orang punya harta, punya ilmu, ujian. Ada orang punya harta, kagak punya ilmu, ujian. Ada orang dua-duanya punya ilmu, harta punya, ilmu punya, ujian juga. Ya, dalam hidup ini semuanya ujian. Ya, orang kaya ujian, orang miskin ujian. Jangan dibilang orang miskin doang ujian. Oh, dia lagi diuji miskin. Lah kaya juga diuji. Begitu. Ada orang diberikan kekayaan tapi dia bersyukur. Ya, berarti lulus ujiannya. Ada orang enggak dikasih harta, miskin. Ya, kemudian dia kagak sabar, kagak lulus ujiannya. Nah, seperti itu. Jadi banyak Bapak Saudara orang yang punya ilmu tapi enggak punya harta. Banyak enggak? Banyak. Alim. Ya, banyak ilmunya tapi hartanya enggak ada. Banyak itu. Ya, banyak sekali. Tapi ada juga orang kagak punya ilmu tapi banyak hartanya. SD aja kagak lulus. Ya, tapi hartanya banyak. Ya. Begitu ada yang begitu. Ya, jadi yang namanya rezeki ya itu tidak ditentukan dengan pendidikan. Ya, enggak. Ada orang udah S3 susah juga. Ya, bahkan lulusannya S3-nya ekonomi lagi. Ya, udah ya pokoknya magisternya udah ekonomi. Ya tapi miskin juga. Ada enggak? Ada. Tapi ada orang kagak lulus SD kaya. Ada enggak? Ada. Nah begitu. Jadi ini semuanya udah sunnatullah. Tapi semua itu ujian. Semua ujian. Jadi bukan hanya orang miskin aja yang diuji. Orang kaya juga diuji. Nah begitu. Cuma yang paling bagus tadi tuh. Ya kita pengennya punya ilmu, punya harta. Bagaimana? Ya itu yang tadi. Ya, kadang-kadang punya ilmu enggak punya harta, jadi juga ya seperti orang punya ilmu punya harta karena niatnya yang benar. Nah, begitu. Tapi jangan jadi kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat. Nah, begitu. Ya. Cukup ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.